Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Nurul Badar, semoga kita semuanya selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberkahi semua kegiatan yang kita lakukan. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab di malam ini kita diberi kemudahan oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah untuk datang hadir di masjid ini, menunaikan kewajiban kita salat maghrib dengan berjamaah, dan sambil menunggu salat isya kita manfaatkan kesempatan dan waktu yang berharga ini untuk duduk bersama-sama mendengarkan ilmu dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan pembahasan tauhid, dan kita mengkaji kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya, alhamdulillah kita telah selesai membahas bab yang ke-35, ya, bab tentang bersabar, bab tentang minal iman billah as-sabru ala aqdarillah, bab termasuk keimanan kepada Allah, yaitu bersabar dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pada bab berikutnya, bab yang ke-36. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, babu ma jaa fi riya, babu ma jaa fi riya, bab tentang riya, bab tentang riya. Nah, kenapa dimasukkan pembahasan ini dalam kitab Tauhid? Baik. Jadi pembahasan riya ini dimasukkan dalam pembahasan tauhid. Kenapa? Karena riya ini termasuk perbuatan yang ketika dilakukan akan mengurangi tauhid kita. Kenapa? Sebab riya itu syirik. Riya itu syirik. Dan riya ini termasuk syirik kecil. Kita tahu bahwa syirik itu ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Dua-duanya berbahaya. Adapun syirik besar, itulah yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Kalau dia syirik besar, keluar dari Islam.
kekal dalam neraka, tidak dapat syafaat, tidak mungkin masuk surga. Itu kalau syirik besar. Kalau syirik kecil, dia masuk neraka tapi tidak kekal, cuma dia langsung masuk neraka. Ketika dia riya beramal, dia langsung masuk neraka. Bahkan dalam hadis, nanti kita sebutkan hadisnya, ternyata yang paling pertama dilempar dalam neraka itu orang-orang yang riya. Paling pertama masuk neraka mereka yang riya itu, beramal tapi riya. Ternyata mereka yang paling pertama masuk neraka. Cuma bedanya dengan syirik besar, mereka ini tidak kekal. Tapi berapa lama dalam neraka, wallahu a'lam, entah berapa lama. Cuma yang harus kita ketahui bahwa orang yang melakukan syirik kecil, walaupun syiriknya syirik kecil, itu jauh lebih besar dosanya daripada semua dosa-dosa besar yang ada. Kita tahu dosa besar banyak: mencuri, berzina, minum khamar, berjudi, riba. Ya, ini dosa-dosa besar semua. Orang yang melakukan syirik kecil, dosanya lebih besar daripada orang yang melakukan dosa-dosa besar tadi. Ya, jadi bahaya itu syirik. Ya. Nah, riya ini termasuk syirik kecil. Termasuk syirik kecil. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Kata Nabi SAW, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan, yang paling aku cemaskan, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Itu yang paling aku takutkan. Kalau syirik besar, kata Nabi, bagi sahabat tidak dikhawatirkan oleh Nabi kalau syirik besar. Tapi kalau syirik kecil, apa kata Nabi? Aku paling khawatir menimpa kalian, wahai sahabat-sahabatku, syirik kecil ini. Ya, subhanallah. Kalau Nabi khawatir terhadap sahabatnya tertimpa syirik kecil ini, apalagi kita. Kalau sekelas Abu Bakar saja, Pak Abu Bakar, Nabi ucapkan hadis itu kepada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, yang mereka kalau beramal, wah, luar biasa ikhlasnya. Luar biasa ikhlasnya mereka beramal, tidak jauh dari riya. Tapi ternyata apa kata Nabi? Aku khawatir, dan ini yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, wahai sahabatku, yaitu syirik kecil. Fasuila, Nabi pun ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, yang manakah syirik kecil itu yang kau khawatirkan menimpa kami?" Maka Nabi mengatakan, "Ar-riya," riya ketika beramal. Riya ketika beramal. Nah, jamaah sekalian, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan pembahasan ini dalam kitab Tauhid. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan Tauhid. Ya, ada hubungannya dengan Tauhid. Ya, orang yang melakukan syirik berarti Tauhidnya rusak. Dan di antara kesyirikan itu adalah riya. Barakallahu fiik. Apa yang dimaksud dengan riya? Apa itu riya? Ya, walaupun riya itu sudah menjadi bahasa Indonesia, sudah kita pahami apa itu riya. Tidak apa-apa kita sebutkan definisi para ulama. Apa yang dimaksud dengan riya? Apa itu riya? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari, beliau salah satu ulama Syafi'iyah, beliau berkata riya itu adalah idharul ibadati liqasdi ru'yatin nas laha fayahmadu sahibaha.
Kata beliau, riya itu adalah memperlihatkan ibadah yang dia kerjakan, memperlihatkan, menampakkan. Dia tidak sembunyikan ibadah, dia tampak, diperlihatkan. Apa tujuannya dia? Apa tujuannya dia tampakkan? Dia punya niat, dia punya tujuan supaya orang melihat dia, kemudian memujinya. Itulah dia. Jadi sengaja dia perlihatkan amalnya. Apa maksud dan tujuannya? Supaya orang melihat dia beramal, kemudian orang akan memuji dia. Itulah dia. Bisa dipahami? Ada orang sengaja dia bersedekah di depan orang. Dia perlihatkan sedekahnya, dia keluarkan uang merahnya sengaja. Supaya apa? Apa tujuannya dia begitu? Tujuannya supaya dipuji, disanjung. Itulah dia. Ya, barakallahu fiik. Sengaja dia memperbesar ketika dia bangun sholat malam. Bangun sholat malam dia, masya Allah. Tapi ketika dia bangun sholat malam, sengaja dia memperdengarkan bacaan sholat malamnya. Kasih besar bacaannya sholat malam. Ya, ketika dia sholat malam, sholat tahajud, sengaja dia perbesar bacaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Supaya tetangga mendengarnya. Supaya tetangga mendengar. Apa tujuannya? Supaya tetangga nanti memuji dia bahwa dia masya Allah rajin sholat tahajud. Itulah dia. Bisa dipaham? Adapun kalau seseorang sengaja memperlihatkan amalnya bukan untuk dipuji, itu bukan riya, ya, hati-hati. Makanya ini perlu dipahami untuk riya. Riya itu ada keinginan untuk dipuji, bukan mengharap pahala, bukan mengharapkan pujian Allah, bukan mengharapkan pahala Allah. Tapi apa yang dia inginkan? Pujian manusia. Dia nampakkan ibadahnya, dia perlihatkan ibadahnya dengan tujuan supaya dipuji dia, disanjung dia. Itulah dia. Tapi kalau ada seseorang memperlihatkan amalnya, sengaja memperlihatkan amalnya, bukan tujuannya untuk dipuji, itu bukan dia. Mungkinkah ada orang memperlihatkan amalnya bukan untuk dipuji? Ada. Contohnya apa? Sengaja dia bersedekah, dia perlihatkan sedekahnya. Ini loh saya bersedekah. Maka dia sebut, saya 100.000. Dia sebut. Apa tujuannya? Tujuannya untuk apa? Supaya dicontoh. Supaya orang-orang kaya yang seke itu tersinggung. Tujuannya dia untuk apa? Mengajak orang untuk bersedekah. Istilahnya memancing, dia memancing kan gitu. Itu bagus, itu tidak masalah, bagus itu. Kalau ini bagus, bukan riya. Paham? Ya. Karena ada sebagian orang itu nanti kalau ada orang yang dia lihat baru tergerak. Kan begitu. Contoh, ada orang di satu kompleks, masya Allah, sang orang kaya. Tapi banyaknya orang-orang melarat di situ, mereka tidak bantu-bantu, mereka tidak ini. Tiba-tiba ada orang miskin, kemudian dia nampak ada orang kaya, itulah saya sedekah, itulah saya sedekah. Tujuannya apa? Menyinggung orang-orang kaya, mengajak orang-orang kaya, menggerakkan hati orang-orang kaya untuk apa? Untuk juga bersedekah seperti dia. Itu bagus. Itu bukan riya. Bisa dipahami? Ada orang bangun sholat malam, Contoh, 2 orang bersahabat yang bersahabat dia. Contoh, A dan B bersahabat. B ini malas sholat malam, malas sekali, tidak pernah sholat malam. Nah, A ini sengaja memperdengarkan, sengaja dia memperlihatkan dia sholat malam. Apa tujuannya? Dia perlihatkan dirinya sholat malam kepada temannya B, supaya temannya B tergerak juga hatinya untuk sholat malam, mencontoh temannya.
Jadi tujuannya lain, bukan tujuannya untuk dipuji, tujuannya supaya dia dicontoh, supaya dia diikuti, supaya orang tergerak juga beramal soleh seperti dia. Kalau yang seperti ini bagus. Inilah yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah." Siapa yang mencontohkan sebuah amal kebaikan dalam Islam, dia contohkan untuk ditiru, paham? Maka kana lahu ajruha wa ajru man amila biha. Maka dia mendapatkan pahala ketika dia beramal itu tadi, dia dapat pahala dan mendapatkan pahala orang yang mencontohnya. Dia double pahalanya. Pahala dia sholat malam, dan dia juga dapat bagian pahala dari orang yang mencontoh dia sholat malam. Gara-gara dia, dengan sebab dia orang bersemangat untuk beramal. Bisa dipahami? Bedakan antara orang yang menampakkan, memperlihatkan ibadahnya dengan tujuan untuk ditiru, untuk dicontoh, untuk diikuti, dengan orang yang tujuannya untuk dipuji, disanjung dan seterusnya. Yang mana yang dia? Yang mau disanjung itu dia. Ini yang berbahaya. Ya, berbahaya. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, inilah syirik. Inilah yang dimaksud dengan syirik dari riya. Dan riya ini jamaah sekalian, riya ini adalah penyakit orang-orang munafik. Itu riya. Orang-orang munafik ketika beramal tidak pernah mengharap pada Allah, tidak pernah. Orang-orang munafik itu beramal mau apa? Mau dipuji, mau dibilang, itu munafik. Mereka tidak pernah beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah karakteristik ciri khas orang-orang munafik. Ketika dia sholat, ketika dia bersedekah, munafik bersedekah juga. Munafik bahkan bangun masjid, kan begitu. Tapi apa tujuannya bangun masjid? Bukan karena Allah, tujuannya ingin mendapatkan sanjungan dan pujian manusia. Itulah orang munafik. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran tentang ciri dan tanda orang-orang munafik, karakter, sifat orang-orang munafik. Kata Allah, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Ayat kata Allah menjelaskan tentang karakter dan ciri orang munafik agar kita jangan mengikuti karakter ini, bahaya. Apa kata Allah? Orang-orang munafik itu ketika dia berdiri mengerjakan sholat, ini contoh ibadah yang Allah sebutkan. Orang-orang munafik itu kata Allah, kalau mereka sholat, bagaimana sholatnya? Mereka sholat dalam keadaan malas. Mereka tidak pernah tidak malas kalau sholat. Malas mereka sholat. Terus kenapa mereka sholat? Terpaksa. Bukan karena Allah, terpaksa. Malas sekali mereka sholat. Cuma kenapa mereka sholat? Terpaksa. Karena kalau mereka tidak sholat, takut dicela. Ya kan begitu. Akhirnya mereka pergi dalam keadaan malas. Kemudian kata Allah, yura'unan nasa. Mereka mengerjakan ibadah sholat hanya ingin dilihat dan disanjung oleh manusia. Itu dua. Itu sholat orang munafik. Jadi pertama malas, yang kedua riya. Ketika sholat riya mau dibilang saja, bukan karena Allah, hanya mau dilihat disanjung oleh manusia. Kemudian kata Allah, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan ketika mereka sholat, ingatannya dalam sholat sangat sedikit kepada Allah, sangat sedikit. Nah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi riya ini adalah karakter dan ciri orang-orang munafik. Maka hati-hati, jangan kita ikuti ciri-ciri ini. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan dalam Al-Quran, di antara karakter orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nas." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kalian seperti, Allah melarang, jangan kalian seperti
Mereka-mereka itu, siapa mereka-mereka yang dimaksud? Orang-orang kafir Quraisy. Kata Allah, jangan kalian seperti mereka. Orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka keluar dari rumahnya berjihad, keluar dari rumahnya berperang. Bagaimana mereka keluar berjihad, berperang, melawan orang-orang muslim? Kata Allah, ya, batara wa ria'an nas. Jangan kalian seperti mereka ketika keluar berperang, itu berperang didasari kesombongan dan riya. Jangan kalian seperti mereka ketika berjihad, berperang. Kalian berjihad didasari kesombongan dan apa? Dan riya. Para sahabat waktu itu diingatkan oleh Allah pada ayat ini. Kalian berjihad, ingat, jaga niat kalian berjihad. Keluarlah berjihad mengharapkan apa? Mengharapkan surga, mengharapkan wajah Allah. Bukan keluar berjihad hanya ingin dilihat oleh manusia dan mendapatkan pujian. Jangan. Kalau orang-orang musyrikin, kata Allah, mereka keluar berjihad hanya ingin mendapatkan pujian. Mau dibilang mereka pemberani, mau dibilang mereka gentle, mau dibilang mereka jagoan. Itu musyrikin, itu jihadnya musyrikin. Mereka keluar berjihad hanya ingin dibilang hebat. Kalian jangan seperti mereka ketika keluar berjihad. Jangan kalian berjihad ingin dilihat dan disanjung oleh manusia. Ingat, nanti kita sebutkan di antara orang yang paling pertama masuk neraka orang yang berjihad dan mati syahid. Ternyata paling pertama masuk neraka. Kenapa? Ternyata ketika dia keluar berjihad, niatnya bukan karena Allah, niatnya mau dibilang sebagai jagoan. Maka Allah ingatkan, jangan kalian berjihad seperti mereka. Mereka ketika keluar berjihad dari rumahnya, mereka berjihad didasari kesombongan, keangkuhan, merasa dirinya perkasa, merasa dirinya hebat, merasa dirinya kebal, merasa dirinya dan seterusnya. Kemudian mereka keluar dari rumahnya hanya ingin disaksikan, dilihat oleh manusia dan ingin mendapatkan sanjungan. Kata Allah, jangan kalian seperti mereka. Bahaya. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi riya itu penyakit berbahaya ketika beramal. Penyakit orang-orang munafik, penyakit orang-orang kafir. Ada pun orang-orang yang beriman, dalam Al-Quran dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Itu yang Allah perintahkan. Tidaklah mereka diperintah, yaitu orang-orang yang beriman, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah. Jangan mengharapkan dunia di balik ibadah, jangan mengharapkan harta, jangan mengharapkan pujian, jangan mengharapkan sanjungan, tapi ikhlas, murnikan niatmu hanya untuk Allah itu ibadah. Itulah perintah Allah. Wa ma umiru, mereka tidak diperintah illa kecuali liya'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah, agar mereka sholat, agar mereka berhaji, agar mereka bersedekah, agar mereka umrah, agar mereka berpuasa. Untuk apa? Lillah, hanya untuk Allah, murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan untuk pujian dan sanjungan manusia. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW terkait dengan riya ini. Apa saja bahayanya riya? Kata beliau, Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ini, di akhir surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik
bi'ibadati rabbih ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul wahai Muhammad, katakan, sampaikan kepada hamba-hamba, sampaikan kepada umat Islam, innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya saya," ini kata Nabi, "hanyalah manusia biasa seperti kalian." Sampaikan itu kepada mereka bahwa saya, ini kata Nabi, adalah manusia biasa seperti kalian. Ya, artinya manusia biasa makan seperti kita, minum seperti kita, menikah seperti kita, lupa, kadang lupa seperti kita lupa kan? Makanya Nabi kalau sholat pernah lupa, karena Nabi hanya manusia biasa. Bisa kena bahaya, bisa kena, ya kan begitu, namanya manusia, bisa kena bahaya, Nabi pun bisa kena bahaya. Maka Nabi disuruh menyampaikan kepada umatnya, katakan kepada umat, wahai Muhammad, sesungguhnya saya, kata Nabi, hanyalah manusia biasa seperti kalian. Kenapa? Sebab ada sebagian umat Nabi Muhammad, orang-orang yang beriman, itu memperlakukan Nabi bukan seperti manusia, sudah memperlakukan Nabi seperti itu Tuhan. Ya kan? Ada. Dianggap Nabi tahu perkara gaib, dianggap Nabi bisa menyembuhkan penyakit, dianggap macam-macam. Dianggap Nabi ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya saya adalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya. Bedanya di mana? Bedanya saya di mana dengan kalian? Saya diberi wahyu. Itu beda. Kalian tidak. Ya kan? Yuha ilayya. Kalau saya manusia biasa, tapi saya diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak. Jadi manusia tapi seorang nabi karena diberi wahyu. Di antara wahyunya Allah, di antara wahyu Allah yang Allah wahyukan kepadaku adalah Allah mewahyukan kepadaku, innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya, kata Allah, wahyunya Allah kepada Nabi Muhammad yang disuruh menyampaikan kepada umatnya, kata Allah, sesungguhnya ilahukum, sembahan kalian hanya satu. Sembahan kalian hanya satu, yaitu Allah. Bisa dipaham? Sembahan kalian cuma satu, yaitu Allah. Apa artinya? Artinya kalau sembahan kita cuma satu, berarti saat kita beribadah, niat kita hanya untuk Allah, tidak boleh untuk yang lain. Kenapa? Yang kita sembah cuma satu, Allah saja. Yang kita ibadahi hanya satu, Allah saja kan? Maka kalau begitu, saat kita beribadah, yang kita tuju, yang kita niatkan adalah Allah saja, jangan niatkan yang lain. Allah menyuruh Nabi, sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, hamba-hambaku, sampaikan kepada mereka bahwa sembahan yang kalian sembah cuma satu, tidak ada yang lain, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kalian serahkan ibadah kalian pada selain Allah. Jangan kalian niatkan ibadah kalian untuk selain Allah. Niatkan hanya untuk Allah saja. Setelah itu Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a," maka barang siapa yang berharap, barang siapa yang berharap di dunia ini berjumpa dengan Allah di hari kiamat, barang siapa yang berharap di dunia ini berjumpa dengan Allah di hari kiamat, tentunya kita semua berharap ingin bertemu dengan Allah. Tidak ada di antara kita yang tidak mau bertemu dengan Allah. Tidak ada di antara kita yang tidak mau melihat bagaimana rupanya Allah, bagaimana wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Semua kita berharap ingin melihat bagaimana si wajah Allah. Di dunia ini tidak akan bisa kita lihat wajah Allah, tapi di hari kiamat kita bisa melihat wajah Allah. Bisa.
Allah akan menampakkan wajahnya di hari kiamat. Kita akan melihat dengan jelas seperti apa wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat itu melihat wajah Allah. Kita pasti penasaran kan? Ya Allah, seperti apa wajah Allah itu? Yang selama ini memberikan rezeki kepada kita, memberikan nafas kepada kita, memberikan makan minum kepada kita, yang maha baik kepada kita, yang maha banyak rezeki kepada kita. Tentu kita penasaran dan ingin melihat, ya Allah, bagaimana wajahnya. Nabi Musa pernah meminta kepada Allah di dunia, ya kan? Apa kata Nabi Musa? Dalam Al-Quran diceritakan, arini anzur ilaik, perlihatkan dirimu kepadaku ya Allah, supaya saya bisa melihatmu di dunia ini. Nabi Musa sangat ingin melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Maka Allah mengatakan, qala lan tarani. Allah mengatakan, wahai Musa, engkau tidak akan pernah bisa melihatku di dunia ini. Di dunia Allah tidak bisa dilihat, tetapi di hari kiamat Allah akan menampakkan dirinya kepada hamba-hambanya. Ya. Dan jamaah sekalian, kenikmatan yang paling nikmat di surga bukan bidadarinya, bukan makanan dan minumannya, bukan sofa-sofanya, bukan buah-buahannya, bukan tempat tidurnya, bukan minuman-minumannya. Tapi ketahuilah, kenikmatan yang paling nikmat di surga adalah apa? Ketika Allah memperlihatkan wajahnya di surga dan kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kenikmatan di surga yang melebihi nikmat itu. Masya Allah. Ketika disebutkan dalam hadis, idza dakhala ahlul jannatil jannah, ketika semua penduduk surga telah masuk ke dalam surga, ketika semua penduduk surga telah masuk dalam surga, maka Allah berkata kepada mereka, aturiduna an azidakum, maukah aku tambahkan kepada kalian nikmat? Mereka sudah merasakan nikmat surga. Maka Allah berkata kepada mereka, wahai hamba-hambaku, aturiduna syai'an an azidakum, maukah aku tambahkan kepada kalian nikmat? Maka penduduk surga berkata, ya Allah, nikmat apa lagi? Apa yang kami rasakan ini sudah sangat cukup ya Allah, nikmat apa lagi itu? Alam tubayyin wujuhana, bukankah engkau ya Allah telah memutihkan wajah-wajah kami, tidak menjadikan wajah kami wajah yang hitam. Engkau menjadikan wajah kami wajah yang putih, wajah yang indah. Masya Allah ya Allah, kami sudah bersyukur dengan ini. Alam tudkhilnal jannah, ya Allah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga, wa tunajjina minan nar, dan menyelamatkan kami dari api neraka. Di saat banyak saudara-saudara kami kamu hempaskan ke neraka, engkau pilih kami masuk ke dalam surga selamat dari neraka. Ya Allah, kenikmatan apa lagi yang melebihi nikmat ini? Apa lagi ya Allah? Bagi kami sudah cukup. Katalah tidak, masih ada yang lebih nikmat daripada ini semua. Ada sebuah nikmat yang mengalahkan seluruh nikmat surga yang aku berikan kepada. Apa itu ya Allah? Kata Nabi, fayakshiful hijab, maka Allah menyingkap hijab, Allah menyingkap tirai, Allah menghilangkan tirai yang selama ini menjadi penghalang bagi kita untuk bisa melihat wajah Allah. Maka di hari kiamat Allah singkap itu tirai, Allah lepas itu tirai. Ketika Allah melepaskan tirai itu, terlihatlah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlihatlah wajah Allah yang begitu indah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama utu syai'an ahabbu ilaihim min an-nadhari ila rabbihim azza wa jalla." Maka tidak ada suatu nikmat yang mereka rasakan lebih nikmat daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nikmat surga mereka lupakan. Terlupalah segala nikmat surga yang mereka rasakan ketika mereka melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini saja jamaah sekalian, di dunia ini saja kadang-kadang kalau ada seseorang mengidolakan seseorang, kan begitu. Dia idolakan seseorang, ada dilihat di YouTube, idolanya itu wajahnya seperti apa, ya kan? Tapi begitu dia bertemu langsung, dia bertatapan muka langsung dengan dia, kadang dia tidak, kadang dia lupa makan, hilang segala rasa laparnya, kan? Kenapa? Rasa bahagia.
Semua kebahagiaan dia rasakan dikalahkan oleh apa? Ketika dia bertemu dengan idolanya di dunia. Itu baru manusia yang dia lihat. Tentu juga yang dia lihat orang yang beriman. Terkadang hanya dilihat pemain musik, terkadang yang dilihat hanya artis. Kadang dia Masya Allah merasakan bahagia. Bagaimana lagi kalau yang dilihat adalah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi tadi mengatakan, ketika Allah dia melihat wajah Allah, maka tidak ada kenikmatan yang melebihi nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian, kalau Anda ingin melihat wajah Allah, Allah menyebutkan pada ayat ini, "Faman kana yarju liqa'a." Siapa yang ingin bertemu dengan Allah di hari kiamat? Bertemu dengan Allah berarti melihat wajah Allah. Karena ada juga orang tidak bisa melihat wajah Allah, tidak bisa. Ada banyak. Allah tidak memperlihatkan wajahnya kepada dia. Alangkah celaka orang-orang yang tidak bisa melihat wajah Allah, penciptanya sendiri. Celaka betul ini. Ada. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin la mahjubun, kata Allah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka dihalangi oleh Allah untuk melihat wajahnya. Siapa mereka? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan yang lain, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab wajah Allah hanya bisa dilihat di surga, kan? Jadi kalau kita tidak masuk surga, kita tidak akan bisa lihat wajah Allah. Maka Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a." Barang siapa yang ingin berharap melihat wajah Allah, bertemu dengan Allah, dan mendapatkan balasan-balasan dari Allah, pahala-pahala dari Allah, ada syaratnya. Ada syarat yang harus dipenuhi. Apa syaratnya? Allah sebutkan pada ayat 2 syarat. Kapan Anda tidak penuhi ini 2 syarat, tidak mungkin Anda akan melihat wajah Allah. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin Anda mendapatkan pahala dari Allah. Tidak mungkin kalau Anda tidak penuhi 2 syarat. 2 syarat. Apa syaratnya? Kata Allah, "Falyamal 'amalan shalihan." Itu satu. Yang kedua, "Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Itu syaratnya. Yang kedua. Yang pertama kata Allah, "Falyamal 'amalan shalihan." Maka harus dia beramal dengan amal soleh. Itu. Disuruh apa? Disuruh beramal dengan amal yang soleh. Bukan beramal dengan amal yang salah. Hati-hati. Soleh dengan salah. Soleh lawannya toleh. Soleh lawannya apa? Toleh. Ini harus terpenuhi syarat pertama. Beramal dengan amal yang soleh. Ya. Yang manakah itu amal soleh? Yang manakah itu yang dimaksud dengan amal soleh? Yang mana Pak amal soleh itu? Seperti apa amal itu dikatakan amal soleh? Kapan amal itu? Kapan ibadah yang kita kerjakan disebut dengan ibadah yang soleh? Kapan amal yang kita kerjakan disebut dengan amal soleh? Kapan? Nah, ini perlu kita pahami. Yang mana itu amal soleh? Jangan sampai kita sudah menganggap diri kita sudah beramal soleh, ternyata amal salah. Yang mana itu amal soleh? Perhatikan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, salah satu ulama tafsir yang masyhur, yang terkenal, Ibnu Katsir, ulama tafsir dari mazhab Syafi'i. Dalam tafsir beliau ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, amal soleh itu adalah ma kana muwafiqan li syar'illah. Itu amal soleh. Amal yang sesuai dengan syariat Allah. Amal yang sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan tuntunan Allah. Itu namanya amal soleh. Kalau ada orang beramal amal yang tidak sesuai dengan syariat Allah,
Allah, tidak sesuai dengan tuntunan Allah, bukan amal soleh, amal salah namanya. Paham? Ada orang sholat maghrib berapa rakaat? 4. Amal-amal namanya amal salah. Kenapa? Karena amalnya tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Syariat menjelaskan 3, dia sholat maghribnya 4. Dengan alasan kan lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus. Nah, kan begitu. Logika itu kan logika. Nah, daripada sementara saya terjebak macet, lebih baik saya sholat maghrib jam 5. Ya, sholat maghrib memang Pak, karena biasanya kalau jam 6 itu macet. Saya sholat maghrib jam 5. Amal apa itu? Amal soleh atau amal salah? Amal salah. Yang dimaksud amal soleh adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan syariat. Itulah yang dimaksud amal soleh. Pas sesuai dengan aturan. Ya. Ada orang akikoh, dia akikoh, tapi akikoh pakai kuda. Amal apa itu? Soleh atau salah? Salah. Karena aturan agama, akikoh bukan pakai kuda, akikoh itu pakai kambing. Kan kalau kuda lebih bagus, lebih mahal. Enggak, bukan kita masalah bagusnya. Beragama itu, beribadah ikut syariat, itu ikut aturan gitu. Bukan ikut selera, enggak. Ya kan? Ada orang berkurban di Idul Adha, kurban pakai apa? Kurban pakai kuda. Sah, tidak sah. Amal soleh bukan amal salah. Karena kurban itu hanya boleh 4. Onta, sapi, kambing dan domba. Ini sudah aturan agama. Tidak boleh kita pakai ayam, walaupun ayamnya satu truk ayam. Tidak bisa begitu, karena ibadah syariat itu sudah ditetapkan. Begini loh amal itu dikerjakan, begini aturannya amal itu dikerjakan. Tidak boleh kita buat-buat. Apa kita buat-buat sendiri? Bukan amal soleh, amal salah. Jadi bang, ada orang bayar zakat pakai apa? Keluarkan zakat fitrah pakai apa? Pakai apa zakat fitrahnya? Nah, contoh, ada orang bayar zakat fitrah pakai emas. Mana ada zakat fitrah pakai emas? Zakat fitrah itu pakai beras, bukan pakai emas. Oh, tapi emas kan lebih bagus, lebih mahal. Iya betul, lebih bagus, lebih mahal. Tapi bukan kita beragama dengan menurut logika kita kan begitu. Sudah ada aturan. Nah, jadi amal soleh itu kata Imam Ibnu Katsir adalah maka dan muwafiqan li syar'illah. Ada semua amalan yang dikerjakan yang sesuai dengan tuntunan syariat. Makanya perlu kita belajar supaya kita tahu, oh begini tuntunan agama. Ada orang berudu Pak, berudu dia, tapi kakinya belum dicuci, baru mukanya. Amal soleh, amal salah. Amal salah. Kenapa? Ya karena aturan agama bukan kaki dulu, wajah dulu baru kaki. Tidak, kaki dulu. Dia bilang kaki dulu Pak. Kenapa? Karena kaki dulu yang menginjak kotoran, dan kaki dulu dicuci, baru wajah. Itu kan logika namanya. Kita beragama bukan bagi logika, tapi ikut tuntunan. Bisa dipaham? Jadi beragama, beramal, dikatakan amal soleh kalau amalnya sesuai dengan tuntunan syariat. Bagaimana kita tahu tuntunan syariatnya? Kita belajar. Bagaimana cara berwudunya Nabi? Bagaimana cara sholatnya Nabi? Bagaimana cara berpuasanya Nabi? Bagaimana cara akikah menurut keterangan Nabi? Kan begitu, ada aturan semuanya. Nah, jamaah sekalian, syarat yang pertama agar kita bisa bertemu dengan Allah di dunia ini, beramallah, tapi amal soleh. Kerjakan amal ibadah itu sesuai dengan tuntunan syariat. Jangan mengada-ada, jangan membuat-buat sendiri cara ibadah. Yang kedua, syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dia tidak boleh mempersekutukan Allah ketika beribadah dengan siapapun. Tidak boleh. Itu syarat yang kedua. Tidak boleh dia mempersekutukan Allah, mensyirikkan Allah dalam beribadah dengan siapa. Inilah tadi yang dimaksud dengan ikhlas. Jadi harus ikhlas
Ketika dia beribadah, niatnya harus ikhlas karena Allah. Tidak boleh dia menyekutukan Allah, tidak boleh dia melakukan kesyirikan saat beribadah, dan dia termasuk syirik. Jadi syarat untuk bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah, berjumpa dengan Allah, mendapatkan pahala dari Allah, dua syarat ini. Kerjakan amal soleh, beramal dengan amal yang soleh. Jangan pernah mempersekutukan Allah ketika Anda beramal. Ketika Anda sholat, jangan pernah niatkan untuk selain Allah. Ketika Anda haji, jangan pernah niatkan dapat pujian. Kasihan kita. Apa kasihannya kita kalau kita sudah mengeluarkan biaya begitu banyak, masya Allah kan? Biaya begitu banyak, sudah harus daftar tunggu bertahun-tahun, ya kan? Perjuangan kita perjuangan kita sa'i, perjuangan kita mengerjakan ibadah, ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah. Kenapa? Karena ternyata kita haji bukan menginginkan wajah Allah, tapi kita haji hanya untuk mendapatkan pujian manusia. Itulah riya. Bahaya. Rugi kan? Rugi biaya, rugi tenaga, rugi segala-galanya. Ternyata di hari kiamat tidak dapat balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini yang dibawakan oleh beliau inilah ayat yang menjelaskan dua syarat diterimanya amal. Dua syarat diterimanya amal, inilah dalilnya. Syarat yang pertama, amal itu harus sesuai dengan tuntunan. Syarat yang kedua, harus dikerjakan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan tidak terpenuhi dua syarat ini, maka amal itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan wahadani ruknal amal al-mutaqabbal la budda an yakuna khalisan lillahi sawaban ala syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, inilah dua rukun diterimanya amalan. Apa itu? Kata beliau, ya harus amalan itu ikhlas, dikerjakan karena Allah. Yang kedua, harus dikerjakan sesuai dengan tuntunan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kapan kita mengerjakan ibadah tidak memenuhi dua syarat ini, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak bisa berjumpa dengan Allah di hari kiamat. Sebab Allah mempersyaratkan tadi, untuk bertemu dengan Allah, untuk berjumpa dengan Allah, harus memenuhi dua syarat ini, beramal dengan amal soleh dan tidak mempersekutukan Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan siapapun di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai di sini habis waktu. Masih ada waktu? Masih ada? Ya, silakan yang mau bertanya. Ada pertanyaan dari ibu-ibu, bapak-bapak? Silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang dalam sehari-hari biasa kita tidak sadar, misalnya kita mengatakan kepada teman kalau lagi tidak serius ya, alhamdulillah selama ini sholatnya saya tidak pernah terputus. Ya. Kira-kira bagaimana? Ya, baik, barakallahu fiik. Tergantung Pak, apa niat kita, tujuan kita ketika mengucapkan itu. Tergantung niat, tujuan. Ya, dan apa yang lebih tahu, orang yang berucap itu lebih tahu apa yang dia niatkan dengan Allah. Kita tidak tahu. Kalau tujuannya dalam rangka bersyukur, ya kan? Sebagai tanda syukurnya karena diberikan kemudahan oleh Allah, itu bagus, tidak masalah. Itu dia mengamalkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada, ceritakanlah. Jadi memang kalau kita mendapatkan nikmat, dianjurkan untuk menceritakan kepada Allah. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada aku begini. Itu tadi seperti Bapak bilang, alhamdulillah
Allah menjadikan aku, memberikan nikmat kepada aku, tidak pernah putus-putus sholat. Walaupun kita cerita sama teman biasa misalnya. Iya, jadi itu tadi. Jadi tidak masalah Pak, kalau niatnya bukan mau pamer, bukan niatnya mau dibilang, bukan niatnya mau disanjung, mau dikatakan hebat, tidak masalah. Makanya saya bilang tadi tergantung niatnya, tujuannya orang yang mengucapkan itu. Ya. Kalau tujuan kita sekedar untuk menceritakan nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah, kan sebagian kita kadang-kadang begitu. Alhamdulillah dulu itu saya tidak pernah sholat, sekarang alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Nah, itu bagus. Itu mengamalkan ayat tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat Tuhan ceritakan. Ya, tapi kalau tujuannya untuk pamer, apalagi untuk menyombongkan dirinya karena banyak teman-temannya tidak pernah sholat, pun saya ini tidak pernah saya ketinggalan. Apa kau selalu ketinggalan karena itu yang tidak baik. Ya, dan ini jadi kalau ada maksud untuk mendapatkan pujian itu dari itulah riya. Itulah riya. Kalau bukan maksudnya mendapatkan pujian tapi ingin berbangga, itulah kesombongan namanya. Ya. Ya, barakallahu. Jadi tergantung Pak apa tujuan dan niatnya orang yang berucap seperti itu. Ya, masih ada? Ya, silakan. Ya. Ya. Dalam perjalanan kita bersama dan saya pikir kalau kita apabila kita selalu bersama kita menurut saya kita tidak apa kita berjalan salah pemain itu juga berkat yang mungkin sudah balik kita pada awalnya yang itu kami apa posisi kita ya, oh jadi sementara sholat teringat ingatan melenceng dari Allah Akbar, ternyata yang akbar itu dunia. Ya. Nah itu tidak syirik, tidak syirik itu. Tapi itu namanya melenceng dari khusyuk. Itu namanya kurang khusyuk. Sebab ketika seseorang melenceng ingatannya dari Allah, berarti namanya hilang khusyuknya. Itu bukan syirik, itu bukan syirik. Nah, cuma kalau dia dari awal ingatannya meleset sampai salam, itu sholatnya tidak bermakna namanya. Ya, kualitas sholatnya itu tidak bagus. Kalau sedikit ingatannya kepada Allah, lebih banyak kepada dunia, lebih banyak kepada kerjaan, berarti pahala sholatnya itu sedikit sekali. Karena Nabi mengatakan ada orang sholat dapat pahala setengah, ada orang sholat dapat seperempat, sepertiga. Kenapa Nabi sebutkan itu? Tergantung kekhusyuan orang ketika ibadah. Nah, kapan kita lebih banyak ingatannya kepada dunia daripada ingatnya kepada Allah, maka sholat kita seperti sholat orang munafik tadi. Orang munafik sholatnya bagaimana kata Allah? Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik ketika sholat ingatannya kepada Allah sangat sedikit. Lebih banyak ingat kepada dunia. Ya kan? Nah, tapi kalau lebih banyak sudah ingatan kita kepada Allah, bagus sudah itu. Sebab tidak mungkin dari awal sampai salam itu ingat terus kepada Allah. Berat itu. Berat itu. Ya kan? Nah, tapi kalau sudah banyak ingatan kepada Allah, cuma terganggu sedikit, karena terganggu kan? Terganggu, kalau terganggu segera hilangkan itu, hilangkan pikiran itu. Biasa memang. Kenapa? Karena memang ketika kita sholat, setan datang. Setan datang dalam ibadah sholat kita. Dalam hadis kan dikatakan, kalau sudah azan, setan lari terkentut-kentut. Itu dalam hadis. Kalau azan itu, setan kabur dari masjid, kentut-kentut dia lari keluar. Tapi kalau sudah selesai azan, masuk lagi mengganggu orang sholat sunnah. Makanya kalau kita sholat itu kadang-kadang sesuatu yang tidak pernah kita ingat, tiba-tiba kalau sholat teringat. Itulah kerjaan setan. Ya kan? Nah, kalau sudah komat, lari lagi setan keluar, kentut-kentut. Kalau sudah komat, orang sholat berjamaah masuk lagi dia, mengganggu orang-orang yang sholat. Makanya di antara cara supaya pergerakan setan
dalam mengganggu itu tidak luas pergerakannya, itu kata Nabi ketika kita sholat berjamaah, sop-sop itu ditutup dan rapat, jangan ada celah. Kenapa? Kata Nabi SAW ketika mau sholat, la tadawu furujan syaitan, jangan biarkan ada celah bagi syaitan untuk masuk ke situ. Tutup rapat sop kalian. Ya, makanya sahabat itu kalau mereka sholat berjamaah, mereka menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya, dalam rangka mengamalkan hadis Nabi tadi, jangan biarkan ada celah masuk, syaitan masuk dalam celah sop-sop kalian. Barakallahu fiik. Tapi ada orang bilang, ada kiai bilang, bagus itu. Ada kiai bilang bagus itu. Ya, kalau syaitan masuk dalam sop, berarti syaitannya ikut sholat berjamaah, katanya bagus. Nah, dia tidak tahu bahwa syaitannya tidak ikut sholat berjamaah, syaitannya masuk mengganggu. Bukan ikut sholat berjamaah, syaitannya masuk di sop-sop kita mengganggu, mengingatkan kita hal-hal yang tidak pernah kita ingat sebelumnya. Tiba-tiba dia teringat. Kalau larut-larut sudah salah, sudah salah juga. Tapi kalau itu terjadi, Pak, itu bukan syirik, cuma kita telah terpedaya oleh syaitan. Nah, maka harus kita tingkatkan dari kualitas khusyuk kita saat sholat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah mengerjakan sholat dalam keadaan khusyuk. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah hamba-hamba yang beriman. Siapa mereka yang dikatakan beriman dan beruntung? Alladzina hum apa? Alladzina hum qad aflahal mu'minun alladzina hum bi salatihim khashi'un. Itu orang-orang yang khusyuk ketika dia sholat. Apa itu khusyuk? Ketika dia sholat teringat, yang dia ingat adalah Allah, dia ingat surga, yang dia ingat adalah ini. Ya, makanya di antara trik supaya kita itu khusyuk, bacaan-bacaan itu kita harus tahu maknanya. Itu membantu kita khusyuk. Saat kita membaca Allahu Akbar, kita tahu apa itu Allahu Akbar. Itu Masya Allah, berpengaruh sekali. Saat kita membaca Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wah, itu membantu sekali khusyuk. Apalagi kalau kita tahu apa pahalanya kalau kita baca itu, kita tidak akan main-main membacanya, ya kan? Membaca Allahu Akbar kabira, kita tahu pahalanya apa, luar biasa itu. Kita tidak akan main-main itu. Kita akan betul-betul fokus Allahu Akbar kabira. Kenapa? Karena ternyata membaca Allahu Akbar kabira itu pahalanya besar. Apa pahalanya? Kata Nabi, ajibtulaha futihat laha abwabus sama. Aku sangat kagum dengan orang yang membaca itu tadi. Kenapa? Ternyata ketika dia membaca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, ternyata semua pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita hadirkan ini, ya saya yakin kita tidak main-main dalam sholat. Ya kan? Nah, kalau saya main-main baca Allahu Akbar kabira, nanti tidak terbuka pintu langit. Ya, ketika kita baca itu Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, kita renungkan bahwa kalau saya baca ini terbuka pintu-pintu langit, itulah yang akan menghadirkan hati kita saat ibadah. Kita baca lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu maknanya itu apa itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu apa makna bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, lebih hebat lagi. Jadi di antara cara ya trik agar kita bisa khusyuk, bacaan-bacaan kita dalam sholat kita harus ketahui maknanya, dipahami maknanya dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.